Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita tentu tahu bahwa air liur anjing itu tergolong mughallazoh atau najis berat yang untuk mensucikannya kembali harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan air, yang salah satunya dengan debu. Ada pelajaran berharga dari seekor anjing yang marah ketika Nabi Muhammad SAW dihina. Kejadian ini membuat 40.000 rakyat Mongol memeluk Islam. Lantas, bagaimana bisa seekor anjing membuat ribuan orang Mongol masuk Islam? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Kisah ini diketengahkan dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, jilid 4, halaman 152-154, yang ditulis Ibnu Hajar al-Asqalani. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, Kekaisaran Mongol merupakan kerajaan terbesar di dunia pada abad ke-13. Pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol pimpinan Hulagu Han menghancurkan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang kala itu dipimpin Khalifah Al-Mustasim di kota Baghdad. Ratusan ribu umat muslim dibantai pasukan Mongol, mereka ditangkap, rumah-rumah dibakar dan diratakan, bahkan gedung perpustakaan, termasuk Bait Al-Hikmah dihancurkan pasukan Mongol dan membuang buku-bukunya ke Sungai Tigris. Akibat invasi ini, Baghdad menjadi reruntuhan, dan peristiwa ini disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam. Sejarah mencatat, Kekaisaran Mongol merupakan penghancur peradaban Islam, namun mereka juga dicatat sebagai bangsa yang ikut menyebarkan Islam. Ghazan Khan merupakan salah satu raja Kekaisaran Mongol yang memeluk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, Ibnu Hajar al-Asqalani menceritakan seekor anjing marah ketika Rasulullah dihina dalam satu pertemuan para pembesar Nasrani dan Mongol. Suatu hari, para pembesar dan penguasa Nasrani dan Mongol berkumpul. Salah satu dari mereka menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat. Ketika orang itu terus menghina Rasulullah, tiba-tiba anjing tersebut melompat menerkamnya dan mencakar wajahnya. Sebelum akhirnya diselamatkan orang-orang, salah seorang dari mereka berkata, "Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ia berkata, "Bukan, anjing itu terlalu peka, dia mengira bahwa aku akan memukulnya." Kemudian orang itu kembali menghina Nabi. Tiba-tiba anjing tersebut kembali menerkam dan menggigit kerongkongannya, lalu menariknya hingga orang tersebut mati seketika. Kejadian ini menjadi sebab kurang lebih 40.000 orang Mongol masuk Islam. Kisah ini layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga. Para ulama menyikapi peristiwa ini dengan dua pandangan. Pertama, hewan saja marah bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihina. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya? Mereka berpendapat umat Islam harus lebih marah lagi dan bereaksi dengan keras. Kedua, kita adalah manusia, bukan hewan. Maka, tidak sepantasnya kita bereaksi seperti hewan. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh main hakim sendiri. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk menyikapi keburukan dengan kebaikan. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu, serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Quran Surah Al-Fusilat 34. Seperti yang kita ketahui, ketika berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad sering dicaci, dihina,
dipukuli, dilempari batu dan kotoran, hingga hendak dibunuh. Namun, beliau bersabar dan tidak membalasnya dengan keburukan. Alhasil, satu persatu orang yang memusuhi beliau, seperti Umar bin Khattab, berbalik menjadi sahabat setia, persis seperti yang diungkapkan ayat di atas. Pada masa sekarang, hal ini pun terjadi. Arnold van Doren, seorang politikus Belanda yang anti-Islam, dulunya gemar menghina Nabi Muhammad lewat filmnya, yang berjudul Fitnah. Setelah berdiskusi dengan umat Islam, dan mempelajari kisah Nabi Muhammad, ia pun memeluk Islam dan langsung pergi ke Madinah, untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta maaf di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk penyesalannya. Wallahu alam bisawab.